Sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi yang digelar sejak 8 Agustus lalu sudah mendengarkan saksi baik dari kubu Prabowo dan KPU serta saksi pihak terkait yakni Jokowi JK. Apakah keterangan saksi-saksi sudah bisa menjadi bukti yang kuat bagi Hakim Konstitusi untuk memutuskan perkara sengketa Pilpres? Dari kesaksian para pihak, sudahkah bisa diambil kesimpulan kemana arah putusan MK? Untuk membahas hal ini di studio telah hadir mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Marwarar Siahaan dan kuasa hukum Prabowo Hatta Egy Sujana, dan nanti juga bergabung kuasa hukum Jokowi JK Alexander Lai. Pak Maru, ini kalau kita bicara soal, kita sudah mendengarkan sebetulnya dari minggu yang lalu ya, saksi-saksi ini. Apakah sudah bisa, terutama dari saksi kubu pemohon, apakah ini sudah memberikan bukti yang cukup bahwa memang tuduhan itu ada? Ya, kalau dari pemohon tentu saya tidak kompeten untuk menilai. Tetapi saya pikir sebagai mantan hakim, tentu di dalam perjalanan waktu sebenarnya dia sudah bisa melihat arahnya itu. Dan paling tidak kalau tidak ada yang mengejutkan lagi pada hari-hari akhir ini, tentu saja sudah bisa dia kemana arahnya Pak Maru? Nah, kalau saya ditanya ada Pak Egy, kan nanti dia marah dia. Sebagai hakim tentu saya akan coba menahan diri nanti dari Pak Anu tuh. Tetapi saya melihat agak berat bagi kubu Prabowo begitu saja. Apa yang membuat berat ini Pak Maru? Ya, artinya saya menilai tentu sebagai bekas hakim ya, dan juga yang menangani hal-hal semacam ini di masa lalu. Tampaknya kalau kita lihat dari suatu apa yang disebutkan, kalau ada pelanggaran harus ada juga signifikansi dari pelanggaran itu terhadap angka perolehan. Signifikansinya? Ya, artinya kalau bisa digeser, angka yang selisih yang ada ditentukan KPU, itu menjadi suatu ukuran yang masih sampai sekarang dipergunakan. Nah, kalau saya melihat di permohonannya pemohon, dia hanya menyebut angka 2,7 totalnya di breakdown di dalam daerah di seluruh Indonesia, tapi yang kita persoalkan adalah 8,4. Nah, oleh karena itu mereka menggeser sekarang bukan lagi dari sudut kuantitatif tapi ke kualitatif. Nah, ini saya nggak menarik tadi sore itu saksi dari pemohon saksi ahlinya mencoba membawa ke arah kualitas atau secara kualitatif pemilu itu, dan tidak melihat lagi katanya bahwa norma-norma yang dipakai oleh MK selama ini dalam pemilu kada kepala daerah tidak bisa digunakan dalam pemilu pilpres. Ya kan, dia melihatnya harus dalam konstruksi konstitusi yang lebih bisa menjamin, dan mungkin kalau saya bisa membaca itu harus lebih sempurna dari apa yang ada. Ini yang sulit bagi saya. Contohnya maksudnya gimana Pak? Ya, saya kira karena memang dia mengkritisi bahwa salah seorang ahli itu mengkritisi kalau kita bicara tentang signifikansi itu, maka tetap bahwa tercederai kalau ada pelanggaran-pelanggaran di mana pemilu kada ini tetap hasilnya pemilu ini diteruskan. Artinya kalau boleh saya simpulkan, ini yang mungkin disebut beberapa orang sebagai keadilan substantif. Artinya kita tidak bicara jumlah suara, tapi apakah perbuatan itu ada? Dan mestinya itu akan mempengaruhi putusan MK. Ya, kalau saya perhatikan tadi yang dikatakan pelanggaran itu sendiri, tetapi dia membuat satu rumus yang baru lagi. Kalau misalnya 5.000 TPS bermasalah dengan asumsi 800 suara, itu sudah cukup untuk menyatakan bahwa pemilu itu melanggar konstitusi. Ya, itu karena itu katanya tidak bisa, menurut tafsiran saya, artinya yang dikatakan pemilu ini tidak sah, inkonstitusional, ya pasti menjadi tidak sah. Bang Egy, seperti itu. Tidak, jadi begini, ada satu kondisional yang perlu disampaikan ya, yang mungkin belum banyak terpublikasi, yaitu adanya temuan oplosan. Maksudnya? Jadi ada suara oplosan. Maksudnya oplosan gimana? Oplosan itu begini, jadi ada mobilisasi KTP, karena problemnya itu kan DKPTB itu kan daftar pemilih khusus tambahan. Ini mencapai oplosannya itu 19 juta seluruh Indonesia. Misalnya oplosannya itu begini, KTP dia di Depok, tapi ditemukannya di Sulawesi Barat. Itu fakta. Ada lagi yang di Palu. Tapi orangnya memang ada di situ? Tidak ada, justru itu namanya oplosan. Dan yang lebih lagi misalnya persyaratan A5.
A5 itu kan bagi yang tidak masuk DPT, yang daftar pemilih tetap, maka perlu ada A5. Tapi syarat A5 juga harus dilengkapi misalnya kartu keluarga. Nah, itu putusan MK loh, putusan MK 102 ya Pak ya, tahun 2009, dalam kondisi yang mendesak waktu itu kurang lebih 36 jam mau pemilu tahun 2009. Jadi syarat-syarat prosedural, ini keadilan prosedural ya, itu sudah tidak terpenuhi. Nah, dikaitkan dengan gugatan kita yang di DKPP kan soal etik. Nah, etik ini juga menjadi persoalan serius karena menyangkut personal. Nah, dikaitkan dengan azas dari pemilu ini jurdil, jujur dan adil. Belum lagi sistem noken, langsung, luber dan lain sebagainya. Harus langsung itu maknanya kita sendiri, bukan diwakili orang. Nah, itu juga perlu kajian-kajian serius untuk kualitas di dalam demokrasi kita. Jadi di dalam konteks seperti ini, tidak hanya MK itu harus dianggap sebagai mahkamah kalkulator, cuma hitung-hitung angka gitu kan, tapi numerik saja. Tapi harus dilihat kualitas, itu makanya ada saksi ahli yang bicara ke situ, bahkan dibandingkan dengan Mahkamah Konstitusi di Thailand, Pak ya, yang punya kualitas bisa menggagalkan pemilu itu sendiri, menyatakan tidak sah dan lain sebagainya. Nah, untuk itu di dalam pengertian yang serius, jangan kita ini selalu dipojokkan dengan satu situasi yang kalau angka kita udah pasti kalah. Tidak. Ya, kita punya alat bukti yang sampai hari ini saja tadi majelis hakim. Apa alat buktinya Bang Egi? Ya banyak lah. Kalau dari saksi-saksi kemarin itu kan juga banyak yang justru mereka itu bersaksi atas dasar laporan, bukan atas dasar pandangan mata mereka sendiri. Saksi itu salah satu alat bukti. Dokumen-dokumen juga alat bukti. Jadi surat-surat ya. Jadi kita tidak mengandalkan itu saja. Totalitas yang disebut alat bukti itu. Maka oleh karena itu, alat bukti apa yang membuktikan bahwa ada 19 juta oplosan KTP ini? Yaitu, jadi dari kajian yang secara ilmu teknologi dari tadi ahlinya Dr. Marwah Daud Ibrahim yang menyampaikan, sama saudara Anton siapa yang ahli tentang IT itu. Nah, di situ atau nama lengkapnya Dwi, saya manggilnya saudara Anton ya. Nah, itu dia bawa data-data yang saya kira sangat dia malah pakai istilah telah terjadi scientific crime gitu, Pak. Jadi ada kejahatan intelektual di sini, memainkan satu situasi. Nah, yang paling utama dari pencederaan ini semua adalah stigmatisasi bahwa pemilu ini curang itu sudah tampak gitu loh. Kalau enggak, logikanya nggak ada yang mau mempersoalkan ini. Nggak mungkin nih, ini hakim MK nggak berani, kita berani bawa ke MK. Setiap pemilu pasti memang, hampir setiap pilpres itu tapi ada digarisbawahi. Prabowo Hatta, khususnya Prabowo sudah tidak mau tadinya ke MK. Artinya berpikir ulang mau apa kita, pasti gampang dikalahkan dan lain sebagainya dengan segala banyak tanda kutip, Pak ya. Karena harus jujur juga diakui ternyata MK kan seperti itu pada zaman Akil tidak bersih. Jadi ya tentu dari pandangan ini kemungkinan ada metodologi baru yang bisa dipakai, tetapi belum tentu kalau dari pihak pemohon kan tentu harus sekuat mungkin mendukung itu. Tetapi nanti tentu itu juga akan ada kontrabukti yang bisa dalam metodologi yang sama yang harus dipertimbangkan tentang itu. Kalau dikatakan tadi misalnya bahwa kualitas itu, tentu kalau kita mengatakan bahwa harus sempurna itu tidak bisa. Karya manusia tidak akan pernah mungkin sempurna. Kalau sampai ke titik itu tadi itu, ya ada seorang ahli yang namanya Irman itu mengatakan itu harus optimal, sempurna, itu bukan karya manusia. Pemilu itu adalah karya manusia. Oleh karena itulah maka terpikir beberapa pola-pola yang disebutkan, ya pelanggaran seperti biasanya di mana-mana akan terjadi. Tetapi kalau kita misalnya mengatakan, menghitung bahwa 19 juta oplosan, itu istilahnya Pak Egi, tentu masih harus dibuktikan itu. Karena memang mendalilkan kan tentu merupakan suatu upaya,
tetapi membuktikan adalah kewajiban. Ini angka yang luar biasa sebetulnya 19 juta. Kalau ini terbukti memang ini akan menjadi berpengaruh pada Oh iya, itu sudah jelas. Nah, tapi yang menjadi penting itu adalah bukti ya, tadi itu. Dan ini kesukarannya kalau kita meminta sudah di tingkat atas seluruhnya ini, tetapi tadinya secara berjenjang semua telah menjadi suatu proses yang bisa dikontrol oleh baik oleh pihak saksi daripada para peserta secara tuntas dari bawah, dan ketika sudah sampai ke tingkat atas kita mempersoalkan semua ini dengan alasan baru ditemukan angkanya, itu akan mengalami kesulitan kalau metode berpikirnya demikian. Tidak Pak, saya batas sedikit. Dalam konteks petitum kita Pak, ya, itu sudah kita sampaikan hitungan kita 50,26%. Itu Pak hitungannya. Jadi unggul kurang lebih hampir 800.000 dibandingkan Jokowi JK. Hitungannya Anda kan? Ya, jadi artinya kita sudah mengajukan dalam bentuk hitungan yang sejak awal tadi Bapak Presiden, bukan tiba-tiba sekarang. Apakah hitungan dari kubu pemohon ini bisa dijadikan bukti? Ya tentu saja. Bukan menjadikan bukti, kita yang harus buktikan. Dia harus menjadi landasan bagi dia. Kalau dalam ilmu hukum Pak siapa yang mendalilkan? Iya betul. Nah, ya itulah tugas Anda. Ya, sudah. Ya itulah. Nanti tinggal nanti tinggal hakim yang menilai. Tapi dari pihak sana juga punya hak juga untuk membuktikan bahwa itu tidak benar kan, makanya terjadi apa yang dikatakan proses interaksi itu, dan hakim akan melihat mana sebenarnya bukti yang memenuhi syarat-syarat sebagai suatu bukti yang sah menurut hukum kan. Itu saja yang terjadi. Baik, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti. Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis dalam kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi hari ini mengatakan daftar pemilih khusus tambahan atau DPKTB, yakni pemilih yang menggunakan KTP tidak sesuai konstitusi. Berikut kita lihat kutipan kesaksian Margarito Kamis. Ya, Margarito Kamis mengatakan ini adalah saksi ahli dari kubu Prabowo Hatta. Oleh karena itu, saya berpendapat DPKTB bertentangan dengan hukum, tidak punya dasar hukum dan harus dikualifikasikan sebagai pelanggaran konstitusi. Asal ada pelanggaran konstitusi, itu pelanggaran konstitusional. Pelanggaran itu menghilangkan konstitusi pemilu itu sendiri. Saya tanya ke Pak Maru dulu, apakah memang seperti itu? Ya, saya kira ini satu hal yang saya tidak paham, karena tahun 2009 apa yang dikatakan penggunaan KTP bagi mereka yang tidak ada di dalam DPT dan hak pilih itu harus dilindungi oleh konstitusi, menyebabkan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bahwa tidak boleh dihalangi hak itu. Oleh karena itu, apa yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi itu pun sudah konstitusional mestinya. Oh ya harus. Tentu tidak mungkin Mahkamah Konstitusi membuat suatu putusan yang bertentangan dengan konstitusi, karena dia menggunakan norma itu adalah norma konstitusi. Jadi apa yang dikatakan bahwa pemilih yang menggunakan KTP dan paspor tentu saja tidak boleh dihalangi haknya kalau tidak ada di dalam DPT. Itu sebabnya karena dianggap itu adalah hak konstitusional yang harus dilindungi, negara juga berkewajiban melindunginya, maka seluruh upaya harus dilakukan. Dan salah satu lagi dalam keputusan MK itu dikatakan tidak boleh ada ketentuan peraturan-peraturan baik suatu norma-norma administrasi yang bisa dibuat atau ditafsirkan untuk menghalangi digunakannya hak suara daripada mereka hanya sekedar menggunakan paspor maupun KTP. Itu dia putusan MK. Ya, ini menarik sebetulnya. Kalau dari pernyataan saksi ahli dari kubu Prabowo Hatta, seolah-olah DPKTB ini tidak sah. Benar kan? Iya. Nah, tapi kalau yang tadi kita diskusikan bersama, yang dipermasalahkan bukannya DPKTB-nya, tapi mereka yang berada di sana. Ini gimana sebetulnya Bang? Yang perlu diletakkan ya dalam sidang tadi itu, bahwa ada dua tinjauan. Tinjauan pertama berkait dengan tidak adanya undang-undang atau aturan yang mengatur tentang DKPTB tadi. Yang ada putusan MK 102 kalau saya tidak salah ingat Pak ya, tahun 2009.
Nah, kondisional objektif saat itu lahirnya putusan MK tadi dalam kondisi yang tergesa-gesa, dalam pengertian mendesak, dalam pengertian urgen. Itu pun yang dikatakan di situ urgensi. Karena untuk menjawab semangat demokrasi bagi yang tercecer tadi istilahnya tidak masuk dalam DPT, daftar pemilih tetap, kan harus difasilitasi. Sementara kalau mau pakai perpu, pakai apa, itu konstruknya lebih lama lagi. Maka putusan MK. Namun demikian, jangan dilupakan ada persyaratannya untuk menjalankan itu, yaitu dilampiri yang namanya kartu keluarga. Karena Anda bayangkan justru disinilah peluang oplosan-oplosan tadi yang saya maksud sudah 19 juta. Iya, diputar sedemikian rupa, dimanfaatkan untuk proses kecurangan. Gitu. Siapa yang melakukan? Terjadi mobilisasi, ya KPU lah. Kan kita berlawannya dengan KPU, bukan lawannya bosnya Alex. Tapi itulah Pak, ini sebagai suatu dalil tentu saja akan berhak diajukan, tetapi masalahnya soal pembuktian. Karena yang dikatakan tadi oleh Mas Egy itu bahwa itu hanya karena keadaan urgen pada waktu itu, tetapi putusan MK itu yang dilandaskan pada norma konstitusi itu juga merupakan dasar hukum yang bisa dipergunakan, karena putusan MK sebagai suatu jurisprudensi terutama di bidang konstitusi, dia merupakan sumber hukum. Jadi meskipun misalnya karena lalai DPR untuk melakukan hal-hal membenahi atau menyesuaikan putusan MK itu karena dia sudah melakukan itu di bidang undang-undang pemilu legislatif, tapi di sini lalai, tidak mengatakan, kita tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada dasar hukumnya. Konstitusi menjadi dasarnya, diturunkan di dalam putusan MK, dan itu menjadi norma yang mengikat. Meskipun tidak ada ya undang-undang atau perpu. Meskipun tidak ada, karena dia adalah sumber hukum. Artinya sudah dianggap cukup jelas bahwa ini memang Cukup jelas. sebagai Kalau jurisprudensi saya, dan catatan bukan. pentingnya di situ itu bukan untuk diberlakukan terus gitu loh. Apa iya seperti itu? Lah iya, karena kondisi yang objektif tadi bahwa ini urgensinya, yaitu sangat mendesak, yang harus dilakukan. Maksudnya tadi ada ucapan bagus dari mantan hakim kita ini, yaitu kelalaian DPR, Pak ya. Tidak memfasilitasi lagi buat undang-undang yang lebih memadai untuk itu. Bagaimana Pak Marwan? Karena begini, ada di undang-undang pemilu juga yang harus kita garis bawahi, yang namanya pemilu itu artinya orang yang memilih. Nah, memilih ini harus terdaftar. Ingat loh, terdaftar. DPKTB bukankah mereka artinya terdaftar? Nah, itu yang jadi masalah, menjadi oplosan karena tidak dilengkapi kartu keluarga. Coba. Bagaimana KPU bisa membuat aturan melampaui undang-undang? Nggak bisa. Ya, jadi gini, ini ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102 tahun 2009 tersebut. Nah, putusan ini diterbitkan atas pengujian Undang-Undang Pilpres, Undang-Undang Pilpres 42 2008 yang sekarang ini masih berlaku. Ya. Jadi dulu ada dua pasal yang diuji, pasal 28 dan 111, dan hasil dari MK adalah mengizinkan orang-orang yang tidak terdaftar dalam DPT untuk memilih dengan sejumlah syarat, membawa KTP dan kartu keluarga, dan didaftarkan, dipilih di TPS sesuai dengan alamatnya yang bersangkutan. Nah, pertanyaannya, apakah putusan ini hanya berlaku untuk pemilu 2009 atau sekarang pun berlaku? Nah, kalau kita baca putusan ini berlaku selama Undang-Undang Pilpres ini masih berlaku, karena putusan ini memodifikasi atau merubah makna dari dua pasal Undang-Undang Pilpres ini. Jadi boleh dikatakan putusan ini mengamandemen Undang-Undang Pilpres itu, dan Undang-Undang Pilpres itu masih berlaku sekarang ini. Kenapa masih berlaku sekarang ini? Karena DPR memang tidak berhasil membuat Undang-Undang Pilpres yang baru karena alasan-alasan politik dan sebagainya. Jadi pertanyaannya, apakah putusan MK hanya berlaku satu kali? Tidak. Putusan MK ini merevisi undang-undang, dan undang-undang ini masih berlaku, maka berlaku juga Tapi sekarang. itu yang dipermasalahkan oleh Bang Egy tadi sebetulnya. Ini ada syarat-syarat tertentu sebetulnya ketika mereka mau masuk ke DPKTB. Harus ada KK seperti itu. Dan itu yang Ini yang tidak dilaksanakan. Belum tentu. Jadi memang tidak ada, brother. Ada satu fakta bahwa di sejumlah provinsi dan secara merata, itu baik provinsi yang dimenangkan oleh Prabowo Hatta maupun provinsi yang dimenangkan oleh Jokowi JK, misalnya di Jawa Barat, Banten,
Sumatera Barat itu dimenangkan oleh Prabowo Hatta. Tingkat DPT pun tinggi, jauh lebih tinggi dari DPT di Jawa Tengah, misalnya cuma 0,8%. Di Jawa Barat sekitar 3%-an, Banten pun demikian. Jadi tidak ada korelasi bahwa angka DPKTB yang tinggi ini itu terkait dengan kemenangan suatu pasangan tertentu. Artinya Anda yang mengatakan bahwa sebetulnya ini, kalaupun ini dianggap mungkin ya, meskipun belum diputuskan ini salah, tidak ada niat dari KPU sebetulnya untuk melakukan kecurangan yang keberpihakan ke salah satu. Itu yang tidak berhasil dibuktikan selama persidangan selama ini. Kalau kita bertanya soal KPU, yang harusnya pantas mencurigai bahwa KPU mungkin lebih berat kepada Prabowo Hatta itu pasangan kami, Jokowi JK. Kenapa? Karena koalisi Jokowi JK itu hanya menguasai 25% parlemen saat ini. Nah, parlemen saat inilah yang memilih anggota KPU itu, yang 75%. DPR itu dari pasangannya Pak Prabowo Hatta, gitu, koalisi Merah Putih. Dan kalau Anda lihat kepala daerah di Indonesia, mungkin 70-80% itu dari Prabowo Hatta. Sedangkan kalau pelanggaran pemilu yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif, biasanya melibatkan aparat-aparat ini yang memerintah Indonesia saat ini, notabene Partai Demokrat itu berada di koalisi Prabowo Hatta. Jadi secara waktu kampanye kami sangat takut bahwa aparat-aparat ini termasuk KPU itu justru berpihak kepada pihak pasangan nomor satu. Jadi kami heran kok tiba-tiba setelah diumumkan menjelang kemenangan itu kok kami dianggap berkolaborasi dengan KPU untuk memenangkan pasangan nomor 2 secara curang. Itu yang kami kaget dan shock gitu. Begini, Gimana? yang jawabannya dari mulai yang Mas Rudi sampaikan ya, soal niat, katanya KPU nggak ada niat. Saya nggak tahu. Ini saya mau jawab itu. Salah satunya niat atau maksud, tadi juga kita persoalkan tuh sama mantan Hakim Haryono. Soal niat, soal maksud itu kan cuma Allah yang tahu, atau Tuhan kita masing-masing yang tahu, ya toh? Nggak ada yang mau tahu, siapa yang tahu. Tapi enggak, kalau dalam Pak. Oleh karena itu, di dalam konteksnya yang dikaitkan dengan lebih banyak ke kita, karena itu juga nggak menjadi ukuran. Kenapa? Kalau orang sudah punya kecenderungan awalnya berpihak, yang kita persoalkannya itu bukan soal aparat, tapi justru KPU-nya. Makanya kita nggak berseteru dengan Pak Jokowi. Ini pemirsa semua mesti tahu. Tapi kalau kita berseterunya atau mempersoalkannya kepada KPU. Kenapa kita persoalkannya? Karena telah indikasi, bahkan bukan indikasi, bukti kita nih nggak dianggap. Jadi gini, contoh sebentar Pak, kita mengajukan tolonglah tunda dulu rekapitulasi ini, ya toh, tanggal 22 itu, mohon tunda, karena undang-undang masih membuat ruang sampai 1 bulan. Paling tidak waktu itu sampai tanggal 8 Agustus. Nah, mengapa harus tetap ditetapkan tanggal 22? Itu problem serius. Padahal Bawaslu juga sudah merekomendasikannya. Kemarin kita bicara di DKPP itu. Nah, untuk itu kita jangan lupa kalau hitungan yang dianggap benar adalah KPU 62.500.000 manusia, gitu rasanya. Ini manusia bukan sardensis. Itu luar biasa, jutaan orang memohon minta tunda dulu. Kita ini kontestan, kita berdua kontestan minta sama Anda misalnya KPU. Yang minta itu bukan pemilih loh Bang Egy. bukan pemilih itu. Yang minta untuk ditunda itu bukan pemilih loh. Iya, tapi pemilihnya tidak meminta ditunda. Anda nggak mengerti logika dong kalau begitu. Gini Mas, Anda kan jadi saya, oke? Terus saya di dalam konteks untuk saya bisa buktikan bahwa pemilih Prabowo itu tidak pernah meminta untuk itunya ditunda rekapnya. Orang yang dipilih punya hak untuk itu. Oh ya, ada peluang kenapa? Nah, maka kalau kita tapi jangan pakai angka 60 juta. 62 juta memilih kita. Karena ternyata 2 lembaga survei melakukan survei pasca sidang MK ini mengatakan bahwa justru mereka kecewa kok Pak Prabowo Hatta tidak legowo dalam menerima hasil kemarin. Salah dipercaya nanti. Tapi kembali gini Mas, kalau kita bicara soal pelanggaran pemilu, itu setiap pemilu pasti ada pelanggaran. Pertanyaannya apakah pelanggaran ini signifikan atau tidak? Signifikan. Nah, ini yang menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi pasal 74 ayat 2 huruf B maupun peraturan MK itu pasal 3 peraturan MK nomor 4 tahun 2014 yang mengatur tentang sengketa Pilpres itu clear spesifik bahwa sengketa yang menjadi objek di Mahkamah Konstitusi adalah sengketa yang mempengaruhi hasil akhir. Misalnya angkanya signifikan sehingga pemenangnya bisa berubah. Angkanya signifikan kok, Bang Alex. Ini ada 19 juta. Tadi kita akan sambung ini di segmen berikut nanti, Bang Alex.
Yusril Ihza Mahendra yang dihadirkan sebagai saksi ahli tim Prabowo Hatta mengkritisi kewenangan MK dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Ya, Yusril bilang pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam wujud menentukan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden dalam kurun waktu 5 tahun bukanlah sekedar persoalan norma hukum yang biasa, tetapi berkaitan langsung dengan norma konstitusi. Ya, Pak Marwara, gimana tanggapannya? Ya, tidak keliru apa yang dikatakan Pak Yusril itu. Tapi saya kurang tahu kalau misalnya kita katakan jadi MK keliru memutus sengketa ini, saya kurang tahu kalau dikatakan bahwa tidak bisa menghitung lagi, hanya menghitung suara. Ya lantas pemilu apa yang kita hitung kalau begitu? Ya kita. Tapi kan ini yang disebut tadi jadi mahkamah kalkulator itu, Pak Mar. Ya mungkin itu suatu apa terminologi di satu sisi, karena memang di masa lalu MK melihat bahwa banyak kecurangan yang secara apa istilah itu lahirlah pada waktu itu yang disebut terstruktur, sistematis dan masif. Memang karena di pemerintahan atau incumbent sering menggunakan struktur kekuasaan untuk mengendalikan ke bawah dan mengendalikan itu untuk memenangkan satu pasangan calon. Nah inilah yang struktur itu. Apakah itu misalnya kalau dikatakan juga struktur daripada penyelenggara KPU, tetapi makanya kalau kita lihat dalam dalil yang diajukan oleh pemohon, maka pernah saya katakan apa nggak terbalik kalau dari sudut struktur pemerintahan ya dikuasai, apalagi pasangan nomor satu sebetulnya itu, nomor dua itu adalah justru menjadi incumbent di pemerintahan sekarang. Itu memenuhi apa yang dikatakan dalam definisi MK itu, dia ada di dalam struktur pemerintahan dan bisa mengendalikan kekuasaan pemerintahan. Saya tambahkan tadi Pak Yusril sebenarnya mengatakan apa yang sebenarnya sesuatu yang wajar terjadi, bahwa memang ini permasalahan yang penting diatur di konstitusi, jadi perlu perhatian yang serius. Jadi itu pernyataan yang netral sifatnya gitu. Tetapi kalau mengatakan mahkamah kalkulator itu nggak benar juga. Awalnya memang undang-undang membatasi bahwa sengketa yang diadili di Mahkamah Konstitusi hanya terkait perhitungan suara. Tetapi Mahkamah Konstitusi di tahun 2008 dalam sengketa Pilkada Jawa Timur, itu kemudian mengatakan bahwa kalau kita ingin menemukan keadilan yang substantif sifatnya, maka proses pun yang mempengaruhi hasil suara itu sepanjang dilakukan pelanggaran atau kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif, itu boleh dilakukan pemungutan suara ulang di sejumlah daerah di mana pelanggaran atau kecurangan itu terjadi. Tetapi syaratnya itu nggak mudah untuk dilakukan. Apa saja? Harus pertama seperti yang dikatakan Pak Marut tadi, terstruktur. Biasanya terstruktur ini melibatkan aparat, baik aparat penyelenggara pemilu maupun aparat pemerintahan daerah. Dan itu harus ada buktinya artinya. Iya. Pasti. Kemudian kedua sistematis, bahwa ini direncanakan terlebih dahulu secara matang dan sebagainya. Jadi bukan sifatnya sporadis atau ketidaktahuan petugas KPPS dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, masih meliputi daerah yang luas, dan standar ini sangat jarang berhasil dibuktikan oleh para pemohon selama ini. Itu hanya beberapa putusan di mana Mahkamah Konstitusi meminta pemungutan suara ulang. Nah, tetapi persidangan hari ini itu sejumlah ahli dari pemohon itu sepertinya hendak mengatakan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa Anda harus menemukan syarat yang baru lagi, yang walaupun tidak terstruktur, sistematis dan masif, sepanjang ada pelanggaran, satu pelanggaran pun pemilu di Republik ini harus diulang, karena itu melanggar hak konstitusi dari warga negara yang dicurangi tersebut. Kemudian kita bertanya, kalau satu pelanggaran, sedangkan ini ada 100 juta lebih pemilih dan meliputi biaya yang sekian triliun, apakah kalau satu orang melakukan pelanggaran atau ada satu pelanggaran kecil yang sifatnya minor, sporadis di suatu daerah tertentu, itu membuat kita harus melakukan pemilihan ulang dan hasilnya pasti tidak akan mempengaruhi hasil akhir. Nah, apakah ini jalan keluar yang bermanfaat? Bang Alex, menilai apa yang terjadi di MK itu adalah seperti itu? Sebenarnya sejumlah pemohon ahli dari pemohon itu hendak mengatakan demikian, bahwa MK Anda harus menemukan keadilan yang substantif walaupun ini nggak masuk dalam kriteria terstruktur, sistematis dan masif. Sekarang gini, ini Anda harus temukan jalan keluar itu. Itu satu kesimpulan bisa, karena saya juga hadir di sidang itu, kita sama-sama sebagai lawyer ya. Nah, di dalam konteks yang kita bicarakan di situ, itu kita harus lihat electoral proses
itu sudah diakui pada tahun 2008 oleh MK sendiri untuk pemilu 2009 harus di dalam konteks waktu itu saya ingat kaitan dengan Pilkada Jawa Timur. Nah, jadi di dalam electoral proses itu prosesnya teorinya begini, nggak mungkin ujuk-ujuk gitu hasil blek dapat sekian kalau nggak ada proses. Jadi proses ini jadi penting, ini namanya keadilan substantif. Itu satu. Kedua, di dalam konteks yang kesalahan-kesalahan tadi terlalu ekstrim memang. Kalau dibilang cuma contoh satu, kita menemukan oplosan itu 19 juta gitu loh orang. Dan juga dalam konteks terstruktur sistematis tadi jangan lupa. Yang kita persoalkan KPU, jadi bukan lagi terstruktur kalau ini mah, bukan lagi sistematis, bukan lagi apa istilahnya masif. Apa dong? Penyelenggaranya, bahkan kita tambah istilahnya sekarang terencana, gitu. Jadi terencana, terstruktur, sistematis dan masif. Tete. Udah terencana Pak Ustaz. Tapi ini ya. Itu yang harus dimengerti juga. Kalau kita lihat kenapa kita enggak pemohon gitu Pak. dan proses. Jadi jangan dipojokin aparat terus. Yang kita persoalkan bukan aparat sekarang, KPU-nya. Jadi udah dan KPU-nya artinya melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematif dan masif KPU itu sampai ke PPS artinya. Iya, ditambah dengan terencana tadi. KPU itu nggak punya motif untuk melakukan kecurangan itu, karena yang menang Pilpres itu bukan KPU, tapi pasangan calon ya. Terlalu tapi saya mau mengatakan Lex, kalau soal motif bisa dicari dong banyak. Uang tapi itu harus motif, dibuktikan. Jabatan iming-iming motif. Nah itu harus dibuktikan semua. Ya makanya jangan bilang nggak ada motif. Gitu, kan? Kalau motif banyak saya bisa temukan. Tapi itu nggak dibuktikan sama sekali dalam proses persidangan. Jangan nyebut nggak ada motif. Karena itu blank saja. Kita lihat apa yang kita harus lakukan dalam konteks uji. Kita kan lagi uji keabsahan. Jadi kalau kita lihat proses persidangan, permohonan pemohon itu 70%, 80% argumennya itu soal DPKTB. Dan proses persidangan ahli yang dihadirkan bicara soal DPKTB. Tapi perlu dicatat di sini, jumlah DPKTB nasional itu 2,9 juta. Selisih suara pasangan calon nomor 2 dan 1 8,4 juta. Tadi ahli Saldi Isra mengatakan bahwa ini 2,9 juta itu tidak signifikan mampu merubah hasil pemilihan umum. Dia bahkan sang ahli bilang, ini 2,9 juta ini kita hapuskan dari Jokowi JK aja, tetap Jokowi JK menang. 2,9 juta ini bahkan diberikan kepada Prabowo Hatta pun itu cuma 5,8 juta. Angkanya 19 juta. Enggak berhasil. Menurut Bang Egy. Oh enggak, itu menurut pemohon yang yang mencoba menduga-duga gitu kan. Bukan. Yang sebenarnya ini tidak dibuktikan selama persidangan. Tidak ngurangi hormat ya. Cara ngitungnya nggak benar. Ngitung DPKTB? Bukan, ngitung yang 8 juta tadi. 8 juta itu hasil KPU itu Bang, kalau konteks itu, yang menurut undang-undang itu 50% per 1. Jadi 8 juta itu harus bagi 2 dulu. Itu dalam teori bagi 2 bagaimana? Itu gimana? Dalam konteks ini bagi 2 kita kasih ke sana, jadi imbang dong. Anda kita kami bagi 2. Ini kan 20% per 1. Ini yang saya dengar, bukan dari saya loh. Dari Ibu Husnul Maria, waktu kita dialog di TV One. Dia begitu cara ngitungnya, saya juga kok begitu. Itulah, jangan berteori baru lagi. Bukan teori baru. Boleh dikonfirmasi. Anda, saya berani nyebut karena dia memang ngomong. Iyalah, teori. Tapi angka 19 juta oplosan DPKTB ini gimana? Satu hal lagi yang saya ingin jawab, jangan terjebak soal 8 jutanya yang Jokowi, tetapi yang kita temukan. Tapi saya juga nggak mau terjebak dengan 19 juta dan juga DPKTB. Ada 42 TPS, 42.000 itu yang kita temukan juga. Nah oleh karena itu jangan konteksnya kalau bicara angka-angka berhenti gitu loh sampai hal yang seperti ditemukan oleh KPU dalam arti yang telah ditetapkan. Makanya kita waktu itu minta dengan sama tunda dulu lah. Kenapa sih kayak supir angkot nyari setoran? Saya gitu? pikir MK sabar sedikit gitu. MK tidak pernah berhenti, maka itulah lahir apa yang disebutkan keadilan substantif. Kalau MK nggak masalah, Bos. Dan artinya dia yang kita masalahin KPU. Bukan, ini kan sekarang sudah di MK, Bos. Jadi artinya Anda sudah membawa KPU ke MK. Jadi apa yang dikatakan itu bahwa keadilan substantif sudah dicoba dicari, itulah muncul tesis TSM itu, terstruktur, sistematis dan masif. Tapi salah satu ukuran yang harus dipenuhi oleh pemohon itu, ukuran masif itu kalau saya pergunakan salah satu putusan MK itu, dia harus
ada di hampir seluruh TPS. Ini yang harus menjadi bukti yang harus berat menurut saya, sehingga tampaknya kalau dari sudut seorang bekas hakim melihat ini, ya sebenarnya tidak selera betul lagi bicara, kecuali bahwa apa yang disebutkan pelanggaran KPU kalau bisa dibuktikan, tentu kita akan memberikan suatu sanksi-sanksi tertentu kepada mereka. Kalau di di permohonannya itu kalau saya tidak salah ada 55.000 TPS ya Bang Egy. Terus dengan sekitar 24 juta suara yang dipermasalahkan sebetulnya. Apakah itu tidak masuk? Jadi cara perhitungan tim 19 juta kali. Cara perhitungan timnya Prabowo Hatta juga saya punya kritik terhadap cara perhitungan itu soal melibatkan sekitar 21 juta suara itu. Karena mereka menghitung begini. Ini menurut mereka di 50 ribuan TPS tersebut itu angka DPKTB-nya menurut mereka tinggi. Nah, karena tinggi itu kita anggap seluruh TPS itu nggak sah. Jadi harus dihitung di TPS itu, satu TPS kan ada yang 800, ada yang 700, ada yang 400, ada yang 200 gitu kan. Yang mereka hitung tuh itu, bukan mereka hitung jumlah angka DPKTB di 55.000 TPS itu. Makanya keluarnya angka 19 juta ini. Jadi saya kasih tahu Mas, di 33 provinsi di seluruh Indonesia, orang yang memilih dan terdaftar di DPKTB memilih melalui DPKTB itu cuma 2,9 juta orang. Jadi kalau 50 ribuan TPS itu dari 478.000 TPS di Indonesia, Anda bisa bayangkan itu mungkin cuma 100.000 tuh orang yang memiliki DPKTB, 200.000 mungkin orang memiliki DPKTB yang memilih melalui DPKTB di 50 ribuan provinsi itu mungkin sekitar 200 ribuan orang aja yang memilih melalui DPKTB. Karena seluruh Indonesia itu cuma 2,9 juta orang yang memilih melalui DPKTB. Jadi kalau 55 ribu itu ya 10% dari 2,9 mungkin ya 300 ribu orang. Artinya artinya 2,9 juta ini pun harus dibuktikan di MK nanti. Bukan 21 juta orang yang memilih di situ. Kalkulatornya begitu kira-kira. Oke, kita mau mengatakan ya. Nggak pasti. Kalau 2,9 juta suara yang memilih DPKTB itu udah dicoret aja lah suara Jokowi, itu masih sisa 4 juta lebih gitu. Kita masih menang. Jadi ini insignifikan dalam merubah hasil. Baik. Logikanya bukan main coret begitu dong. Itu yang kita minta pemilu ulangnya. Nah itu coret itu loh. Masa coret gitu aja. Gimana? Kita jeda sebentar, kita akan sambung ini di segmen berikut. Iya, dialog kita lanjutkan kembali. Bang Alex, tadi kan berdasarkan tuduhan itu ada 19 juta masalah di DPKTB. Nah, kalau disebut 2,9 ini pun belum tentu benar juga, harus dibuktikan juga nanti di MK ini kan. Nah, Bang Egy, gimana cara membuktikan 19 juta itu? Apa yang dimiliki? Kalau konteks bukti sudah saya sampaikan tadi, ada kesaksian, ada dokumen, ya, dan kita punya yang teman-teman PKS lakukan kerja kerasnya itu C1 sebagai satu. Dan data 19 juta di PKTB itu ada di sana? Ya, iya. Kan kita semua berintegritas dalam konteks apa yang kita sampaikan, bukti-buktinya nggak bisa karena waktu awal kita diberi arahan oleh hakim kekurangannya Pak ya, begini ini yang kurang nah, kita lengkapi kekurangan itu semua. Jadi insya Allah tadi menurut sidang yang terakhir ditunda sampai hari Senin jam 10 untuk konteks keabsahan bukti-bukti. Nah, kita lihat aja nanti hari Senin. Bukti sudah kita lakukan, upaya-upaya kerja keras yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Baik, pada hari Senin nanti ini bukti dari pemohon dan termohon mungkin akan diadu mana yang lebih sahih. Ini kan lagi uji sahih, nanti hari Senin. Jadi gini, yang menarik dari proses rekapitulasi Pilpres ini, jadi kita heran juga kok tiba-tiba pasangan Prabowo Hatta mengatakan bahwa mereka menang dari segi rekapitulasi. Padahal tidak pernah ada protes dari pihak Prabowo Hatta ketika rekapitulasi berjenjang itu dilakukan. Yang mereka protes bukan angka rekapitulasi, tetapi soal DPKTB. Dan itu pun baru dilakukan, ada yang di tingkat kabupaten, ada yang di tingkat kecamatan, ada yang tidak diprotes sama sekali karena di provinsi tersebut mereka menang. Jadi misalnya di NTB, di Padang, di Aceh, di Gorontalo, itu di mana mereka menang besar, DPKTB-nya juga tinggi. Di Jawa Barat, Banten, itu mereka nggak protes. Tetapi di daerah-daerah di mana Jokowi JK menang, ada DPKTB yang relatif tinggi, itu diprotes dan tidak ditandatangani. Dan mereka protes cuma soal DPKTB, bukan hasil rekapitulasi. Jadi kita ragu bahwa mereka mampu membuktikan
bahwa rekapitulasi angka mereka berbeda dengan KPU karena mereka tidak pernah memprotes soal angka rekapitulasi dari hasil perhitungan berjenjang. Yang mereka protes cuma keberadaan DPKTB. Itu satu. Saya kira tidak cermat begini. Kemudian yang kedua, saya luruskan sabar. Saya lanjut dulu. Yang kedua, itu angka 19 juta itu kan cuma dikatakan oleh saksi ahli misalnya mengaku melakukan analisa dan sebagainya. Ini tetapi nanti akan ada buktinya kan? Semua bukti kan udah disampaikan hari Senin nanti akan bukan hari Senin. Bukti itu udah dimasukkan semua oleh para pihak ke Mahkamah Konstitusi. Hari Senin itu hanya pengesahan sejumlah bukti yang baru disampaikan oleh KPU belakangan karena jarak jauh dan sebagainya. Jadi kalau terkait bukti-bukti tertulis, saya pikir permohonan kalau untuk rekapitulasi agak sulit lah. Tinggal yang diusahakan oleh pemohon pertama ini, ya kalau ada pelanggaran yang kategorinya terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga bisa men-trigger dilakukan pemungutan suara ulang. Yang kalau saya dari subjektivitas kuasa pihak terkait, menurut saya sampai hari ini tidak ada saksi-saksi yang bisa membuktikan bahwa ada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dan kalau korban pelanggaran, itu pasangan Jokowi JK pun merupakan korban pelanggaran. Tapi kita memahami bahwa pelanggaran ini sifatnya sporadis, administratif, dan tidak masuk dalam kategori TSM. Jadi kita menerima dan tidak mempermasalahkan. Ada mengatakan begini. Apa pertanyaannya? Iya, TPS tidak ada itu. Itu saudari Novela, dia mengatakan bahwa di desa dia itu tidak ada dilakukan pemilihan umum. Tapi sebenarnya saksi dari KPU maupun saksi kita yang dari Dogiai, dari mana tuh daerah Awabutu, itu mengatakan bahwa pemilihan umum dilakukan dengan sistem noken dan itu dilakukan di tingkat distrik atau kecamatan yang jaraknya 300 meter dari tempat kampung dia menurut saudara Novela itu. Nah, dan saudara Novela memang menolak untuk membicarakan apa yang terjadi di distrik, yaitu 300 meter di sana. Karena memang di Papua itu berlaku sistem ikat atau sistem noken, di mana pemungutan suara tidak dilakukan dengan mencoblos, tetapi melalui kesepakatan dari anggota-anggota suku yang kemudian diwakilkan oleh kepala-kepala suku, dan itu dilakukan di level distrik. Ada dua hal kalau soal noken itu ya. Yang pertama, kalau kita ingat sejarah tahun 62 atau 63 ya, mulai Irian Barat Pak ya. Perak. Itu sampai hari ini masih berlaku noken, itu kan sudah bertentangan dengan ajas luber, langsung umum bebas rahasia itu. Langsung itu arti maknanya ya kita sendiri langsung, nggak bisa dengan noken. Itu satu. Tapi oke, kita tidak debat itu. Yang kita debatkan, kalaupun pakai noken, ada syaratnya juga Pak. Misalnya Anda kepala suku, kita warganya dikumpulkan dulu, ada musyawarah dulu, kita mau milih siapa nih. Bukan main coblos sendiri si kepala sukunya aja. Nah, proses dalam konteks melaksanakan nokennya saja tidak jalan gitu, Pak. Itu sama juga tadi yang kartu keluarga. Ya. Kemudian kembali ke yang soal angka tadi, kita sejak awal bukan nggak memprotes, sudah menyampaikan hitungan kita 50,26% gitu. Sejak awal di mana maksudnya? Dalam proses mengajukan permohonan. Iya, tetapi saat rekapitulasi tidak pernah dilakukan keberatan dari TPS, soal angka. Itu soal lain. Ya. Ada yang konteksnya gini Pak, itu sudah kita ajukan. Jadi nah kemudian dalam konteks yang terstruktur segala macam susah, kita ini langsung mau berhadapan dengan KPU. KPU itu apa yang nggak terstruktur, apa yang nggak sistematis, apa yang nggak masif Pak. Contoh surat edaran 1449 atau 46 itu yang kaitannya dengan buka kotak suara, itu jelas terstruktur, memerintah kepada KPUD provinsi dan kabupaten kota. Yang harus dibuka apa? A5 Pak sama C7. A5 itu kan yang pengganti atau pengantar untuk yang ini KTP. Padahal di berbagai tempat itu banyak ditemukan dari tim saksi kita itu yang tidak ada A5-nya gitu loh. Harusnya apa Bang Egy yang harusnya ditunjukkan ya, itu? Apa yang mau dibongkar dalam konteks itu? Udah disegel juga, makna segel juga harus dipahami Bung Alex. Iya. Seperti polis lain, nggak bisa ada yang masuk. Jadi gini, nggak ada yang bisa buka. Nah makanya mereka minta izin. Nah tadi dipersoalkan juga menurut ahli dari KPU nggak perlu minta izin karena property right sama juga punya milik pribadi, mau apa mau. Nah saya debat, kalau konteksnya merasa punya sendiri kotak suara itu, kenapa minta izin MK? Yang dikhawatirkan dari membuka kotak suara itu apa? Ya kan ini kategorinya sudah sengketa. Ini jadi barang bukti.
ada perusakan dong, minimal segelnya. Siapa yang tanggung jawab coba? Kalau dalam untuk perpindahan ini kan ini. apa yang dikhawatirkan kalau itu bukan soal kotaknya. Ya itu yang saya dikhawatirkan, kan dibuka Pak Jadi segelnya. Bang Egy. Terus ada kalimat atau perintah di situ menggandakan. Ya. Ada di surat edaran itu menggandakan. Jadi gini, untuk Pak apa? Marwara, silakan dulu. Ya, jadi saya pikir begini, kalau di dalam soal ini ada kemungkinan perbedaan tafsir yang terjadi dan mungkin juga ada pernah DKPP telah memberikan suatu apa namanya keputusan tentang itu. Tetapi intinya bahwa ada dua hal. Kalaupun itu pelanggaran, yang menjadi pertanyaan itu dua nanti. Apakah memang itu dilakukan dengan niat jahat, ya kan? Itu harus dibuktikan lagi itu. Yang kedua, Saya pengen di semua bukti niat jahat gimana Pak? ya, niat Atau nggak jahatnya jahat? itu ya nanti lihat dulu nanti apa saya selesaikan dulu ini. Dalam setiap perbuatan melawan hukum itu tetap harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Jadi kalau misalnya pasangan nomor satu mengklaim bahwa yang menjadi persoalan pokok di sini dia dirugikan dalam angka perolehan suara, maka kita juga harus melihat apakah nanti hal ini tidak bisa diverifikasi dari keseluruhan dokumen yang sudah secara berjenjang dari bawah dilihat, yaitu dokumen C1 yang Anda akui juga merupakan suatu dasar untuk melakukan penghitungan. Oleh karena itu niat jahat itu adalah misalnya dia mau merubah apa yang sudah tertulis di situ untuk katakanlah membela diri terhadap pembelaan ya, terhadap tuduhan yang dilakukan oleh pasangan nomor satu. Jadi saya memahami kenapa KPU itu membuka kotak suara. Karena 80% dari argumen pemohon dalam permohonannya adalah bahwa kecurangan terjadi dengan melakukan penggelembungan DPKTB. DPKTB dilakukan dengan mengizinkan orang-orang yang sebenarnya tidak berhak untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan KTP daerah dan sebagainya yang bukan KTP setempat. Nah, kemudian MK mengirim surat kepada KPU bahwa Anda harus menyiapkan tanggapan atas permohonan ini dan harus bawa dengan alat bukti. Atas dasar itu, kemudian KPU merujuk kepada peraturan MK sendiri 4/2014 soal soal sengketa Pilpres ini. Dia kemudian bilang bukti yang Anda minta MK itu semuanya ada dalam kotak suara, yaitu form A5 di mana mengizinkan orang berpindah TPS untuk mencoblos, dan daftar absensi. Dari daftar absensi atau C7 itu akan kelihatan ada siapa yang memilih melalui DPKTB, alamatnya di mana, dan apakah orang ini ada di situ atau tidak, dan ada bukti lampiran KTP kartu keluarga atau tidak. Nah, dalam rangka menjawab ini, KPU kemudian menginstruksikan kepada KPU Provinsi dan dilanjutkan KPU Kabupaten untuk membuka kotak suara. Tetapi yang penting dalam peristiwa pembukaan ini, KPU tidak melakukannya sendirian. KPU mengundang Bawaslu dan Panwas di daerah untuk hadir, disertai undangan kepada para saksi dan kepolisian untuk menyaksikan proses penggandaan yang dilakukan, hanya menggandakan A5, C7 dan KTP-KTP itu, dan segel yang soal C1 plano dan sebagainya itu nggak disentuh oleh KPU, itu tetap ada di situ. Yang dibuka adalah data A5, kemudian absensi dari pemilih sehingga bisa dibedakan mana yang pilih DPKTB, mana yang pilih melalui DPT dan sebagainya, dan ada bukti fotokopi KTP dan sebagainya atau tidak, dan itu yang digandakan kemudian dilegalisir. Dan MK pada tanggal 8 Agustus kemarin itu menerbitkan suatu ketetapan yang mengatakan bahwa KPU go ahead bisa membuka kotak suara sejak tanggal ini dengan syarat yang sama dengan syarat sebelumnya, dan MK tidak mengatakan bahwa pembukaan kotak suara sebelum tanggal 8 itu tidak sah. Bahkan MK mengatakan syarat-syarat yang telah dilakukan oleh KPU juga ketika menginstruksikan ke daerah bahwa Anda harus undang para pihak, Anda harus undang Panwas, Bawaslu, pengawas, dan juga kepolisian hadir. Dan ini sebuah hal yang digariskan di ketetapan tanggal 8 Agustus ini telah dijalankan oleh KPU sebelumnya. Jadi pertanyaannya apa itu masalahnya? Bantahnya begini Pak, ini seolah-olah sudah dapat satu green light atau pembenaran, padahal KPU melaksanakan lebih dulu sebelum ada putusan MK. Iya, tanggal 25 Juli. Jaraknya jauh ke tanggal 8. Dan jadi menurut Anda apa yang dilakukan oleh KPU sebelum itu sudah salah? KPU melakukan itu di Pileg. Di sengketa Pileg kemarin di sejumlah daerah untuk menyiapkan itu bukti, yang KPU lakukan dan dia tidak dihukum untuk itu. Menjadi ilegal, menjadi bermasalah. Kenapa? Karena kita sudah kategorikan itu barang bukti. Ada pasalnya pidana 417.
421 juga bisa, 233 juga bisa KUHP yang merusak barang bukti dalam konteks itu, atau paling tidak bisa dipergunakan lagi. Pak Maru. Nah, sebentar dulu Pak, ada satu lagi yang mendasarnya itu, undang saksi segala macam, nggak ada yang undangan buat kita. Tidak ada undangan. Tidak. Itu yang harus dibuktikan. Iya, Kalau menurut KPU mereka lakukan itu sudah dibuktikan kemarin di DKPP. Oke, baik, kita akan sambungin di segmen berikut nanti. Ya, dialog kita lanjutkan kembali Pak Maru Arar. Ini tadi ada pernyataan yang menarik sebetulnya, apa yang dilakukan oleh KPU itu dianggap karena sudah melakukan prosedur-prosedur yang sudah sesuai dengan keputusan MK, tapi yang diputuskan kemudian gitu. Bagaimana ini sebetulnya? Ya, saya kira begini nih, tidak usah kita melihat dari putusan MK itu, karena itu memang nanti bisa dilihat bahwa katakanlah bahwa sebenarnya kalau sudah sesuai itu tentu saja namanya bisa diratifikasi berlaku surut seperti itu. Berlaku surut seperti itu, meskipun selalu orang menganggap bahwa suatu keputusan atau norma tidak boleh berlaku surut. Tetapi yang menjadi masalah kalau bagi saya sebenarnya tidak semua penyimpangan itu merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, karena dia harus memenuhi banyak unsur-unsur yang saya sebutkan tadi. Apakah memang dia melakukan itu dengan suatu niat yang jahat? Offsetnya itu adalah untuk merusak kotak itu, merusak bukti dan mencoba merubah angka-angka yang ada di situ. Nah, kalau ada saksi-saksi yang dihadirkan seperti yang disebutkan Pak Alex tadi, tentu saja itu bisa diuji nanti apa yang terjadi, karena memang kalau ada gugatan seperti ini, tentu mereka harus bersiap juga untuk alat-alat bukti yang bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Karena tanpa itu namanya ngomong doang. Semua orang yang mendalilkan harus membuktikan. Itu sudah secara otomatis akan terjadi seperti itu. Oleh karena itu, oke lah. Apakah kehadiran dari semua saksi menjadi kewajiban dalam proses pembukaan berkas itu? Saya kira di dalam hal semacam ini, sudah seperti suatu rule itu, sama dengan ada penggeledahan di satu rumah atau suatu perintah penangkapan seorang di satu rumah, itu biasanya polisi datang harus membawa saksi, apakah itu RT atau siapa saja yang bisa secara resmi menyaksikan hal itu. Nah, dalam hal ini saya kira itu yang dilakukan KPU. Mengundang itu wajib para pihak untuk ini. Tapi kalau para pihak tidak hadir, itu tidak bisa menghambat proses hadir, nggak diundang, tidak bisa menghambat proses pembukaan kotak suara itu, karena kalau kehadiran saksi itu menjadi syarat mutlak, maka ada saksi yang ingin mengganggu proses itu, dia nggak mau hadir supaya nggak bisa dibuka gitu kan. Saya ingin tambahkan sekali lagi pengalaman saya di Mahkamah Konstitusi dalam rangka membina pengetahuan tentang pemilu dan prosesnya itu pada partai politik itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan intensif, tapi memang perhatian sama sekali tidak ada. Oleh karena itu di dalam pengalaman kita tidak pernah ada kesiapan untuk bisa memiliki data yang akurat tentang itu dari level bawah, karena semuanya baru nanti sesudah, ya saya kira memang ini soal biaya juga kan, karena ini saksi dengan ruang lingkup yang begitu besar, itu akan terjadi seperti itu. Tapi dengan koalisi yang besar juga ini kan bisa sebenarnya siap atau lebih siap. Oleh karena itu saya melihatnya itu bukan yang dipersoalkan itu di level atas, tetapi dari level bawah secara berjenjang itu yang menjadi perhatian hakim biasanya. Baik. Begini, ada yang terlongkap dari logika ini. Apa itu? Yang kita persoalkan bukan langsung konteks merusak atau apa, niat buruk dan lain sebagainya. Saya lebih percaya. Jadi tunggu dulu bentar. Dalam konteks pemahaman hukum, ini tingkat kewenangannya saja sudah tidak ada gitu loh KPU. Kenapa? Karena rekapitulasi telah selesai. Nah, kalau sudah selesai, berlaku Undang-Undang 42 tahun 2008 pasal 149. Betul. Isinya adalah, kan Bapak tahu kalau ini tahu, yaitu mengenai hasil rekapitulasi harus dijaga, harus disimpan tempat yang aman, nggak boleh ada. Itu perintah undang-undang, bos. Nah, kenapa kok tiba-tiba membuka
tanpa ada kewenangan dari yang berwenang yaitu MK, karena ini sudah jadi sengketa. Jadi pada tingkat kewenangan ini sudah bermasalah. Jadi jangan langsung soal nggak ada yang dirusak, nggak ada yang di ini, nggak, kewenangannya sudah tidak benar. Nah, kenapa itu kalau dari dijaga? segi etika, Kenapa dijaga itu? Kenapa harus utuh? Kenapa harus dijaga? Perintah pasal 149 Ya. untuk apa? Nah, itu kan? ya untuk jangan diganggu, Ya, jangan dibuka-buka. Tentu Karena tidak. ini sudah selesai. Untuk apa sudah selesai rekapitulasi, lalu kok dibuka lagi? Bahkan sebelum tanggal 25 kita menemukan 265 kotak yang sudah dibuka tanggal 23-nya, Pak. Ya, itu juga sudah kita laporkan di DKPP juga, karena ini menyangkut soal etik. Ya, etik itu ya, ini Jim Lee yang ngomong, profesor. Dia senyum saja kalau di tempat yang tidak pada tempatnya bisa melanggar etik. Apalagi kalau manggilnya Bang dalam sebuah sidang Panggil abang aja kita dipersoalin. Ini apalagi aturannya sudah melarang, nggak boleh. Ah, itu malah etika itu. Jadi kita juga memang heran ya, karena koalisi Prabowo Hatta ini itu selama proses rekapitulasi di awal-awalnya setelah 9 Juli itu terus-menerus memuji KPU bahwa kita tunggu hasil KPU telah menyelenggarakan pemilu yang kredibel dan sebagainya. Tetapi berapa hari menjelang tanggal berapa tuh 22 Juli ketika rekap kabupaten mulai muncul dan ketahuan siapa yang memenangnya, ini baru mulai masalah muncul gitu. Sebelumnya Logika itu coba logika lompat dicari lagi. di koran gitu. Yang kita temukan bukan dekat siapa gitu. yang menang, tapi kecurangannya. Makanya kita Jadi, itu. Jangan GR. Apakah curang atau tidak curang, di tentu. TPS, di PPS, di PPK itu nggak diributin, itu KPU banyak dipuji. Kita juga mendengar pujian dari pasangan nomor 1, kita jadi khawatir. Wah, ini kawannya KPU nih pasangan nomor 1. Tapi beberapa hari menjelang tanggal 22 baru muncullah setelah ketahuan Logika siapa yang pujian menang. itu gitu kan. logika Jadi yang kita karena kerjanya benar. Tapi ketika terjadi kecurangan, ya kita lawan dong. Kalau Baik, kecurangan ini itu akan udah kita harusnya buktikan pada hari dideteksi dari Senin nanti. awal. Iya, begitu. Oke, baik dan juga Bang Alex Iya, dan Pak insya Marun, terima Allah. kasih banyak sudah bersama kami. Iya, berita 1 nomor 1 kan.